Di sebuah makam pedang kerajaan Yan berdiri seorang prajurit sekaligus pemeran utama kita yang bernama Muyong. Makam ini adalah makam tempat pedang para prajurit yang gugur. Tidak beberapa lama, Muyong berdiri di sana. Ia dihampiri oleh putri raja yang bernama Yan Fei-er. Saat itu, Fei-er meminta kepada Muyong untuk menjaga ayahnya di saat peperangan terjadi. Muyong sendiri sudah seperti kakak kandung Fei karena semenjak ia kecil, Muyong dibuang oleh kedua orang tuanya lalu diangkat dan dilatih menjadi prajurit oleh sang raja. Singkat cerita, ketika perang berlangsung, raja berhasil dilukai oleh prajurit lawan. Satu busur panah tertusuk di dadanya, sehingga membuat ia dalam keadaan kritis, di mana kritisnya raja memanggil Muyong untuk menerima perintah sebagai pemimpin peperangan, karena raja menganggap bahwa Muyong adalah pria yang bisa menggantikan posisinya. Ketika mendengar bahwa raja lebih memilih Muyong, seorang keponakan raja bernama Wuba menjadi sangat iri. Karena ia dan para prajurit bawahannya menganggap Muyong tidak pantas menjadi pemimpin mereka di tengah raja sekarat. Saat mereka bersiap, Muyong diberikan pesan oleh raja yang mengatakan bahwa musuh yang paling menakutkan adalah musuh dalam selimut. Karena selain mereka tidak mengetahui musuh ini kapan datangnya, mereka juga tidak mengetahui siapa orang yang bisa saja menentang kerajaan mereka. Dan ketika semua sudah berangkat berperang, Fei-er datang untuk menemui ayahnya yang sudah sekarat. Kali ini raja menitipkan pesan kepada Fei-er yang mengatakan bahwa Fei-er harus segera hidup dengan damai tanpa peperangan. Karena itulah ia akan mewarisi kerajaan dan pedang swallownya untuk Muyong. Mengetahui hal itu, Fei-er tidak bisa menahan isak tangisnya. Ia memang tidak begitu peduli dengan tahta kerajaan karena yang ia pedulikan adalah kesehatan sang ayah. Tanpa ada yang mengetahui, Wuba mengendap-endap ke dalam tenda miliknya raja. Ia lalu mempertanyakan kenapa raja lebih memilih anak yatim yang haram seperti Muyong untuk memerintah kerajaan mereka. Raja kemudian menjawab alasan ia memberikan tahta kepada Muyong karena ia percaya bahwa keputusan yang akan diambil oleh Muyong tidak seperti Wuba yang gila akan tahta. Mendengar hal itu, Wuba melakukan hal yang tak terduga, yaitu membunuh sang raja. Fei-er yang baru saja datang membawa obat sangat terkejut melihat ayahnya sudah tidak bernyawa lagi. Beberapa hari kemudian, kerajaan Yan terpaksa harus mundur dari peperangan dikarenakan harus mengubur raja mereka. Setelah melakukan adat istiadat pemakaman Raja Yan, ada seorang penasehat sekaligus tangan kanan raja bernama Teng. Ia memberitahu bahwa dirinya adalah orang yang memegang wasiat raja. Setelah Teng berhasil mengumpulkan semua prajurit di aula kerajaan, ia memberitahukan kalau pemimpin raja selanjutnya akan diserahkan pada anak angkatnya yaitu Muyong. Mendengar keputusan itu, Wuba dan para anak buahnya tidak setuju. Mereka menganggap bahwa Muyong tidak pantas menyandang nama seorang raja kerajaan Yin. Fei-er dengan ikhlas memilih Muyong sebagai pemimpin kerajaan. Namun Muyong yang melihat reaksi banyak prajurit tidak setuju kalau dia akan jadi raja, maka ia pun mencoba membalikkan fakta bahwa Fei-er lah yang pantas menjadi raja. Fei-er yang baik hati dan bijaksana ini tidak bisa menolak pernyataan Muyong. Mau tidak mau, ia pun memilih untuk mengemban tugas sebagai seorang pemimpin kerajaan Yan. Tidak tanggung-tanggung, ia juga bersumpah untuk memenggah setiap prajurit yang menantang keputusan yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin yang baru. Sementara itu, Muyong berpikir bahwa ia memang sudah ditakdirkan sebagai penjaga sekaligus prajuritnya Fei-er. Wuba yang busuk hatinya masih saja mencari celah untuk menjatuhkan Fei-er dari tahtanya. Ia dan para bawahannya memulai gerakan yang membuat rumor kepada orang-orang yang mengatakan bahwa seorang raja seharusnya adalah laki-laki, bukan perempuan. Muyong yang ingin melindungi Fei-er dari rumor yang beredar menyarankan dia untuk memulai pelatihan bersamanya. Sebelum waktu resmi ia dinobatkan sebagai raja. Pelatihan ini dianggap sangat mematikan sehingga seorang laki-laki pun dijamin pasti kelelahan. Singkat cerita, pelatihan Fei-er pun dimulai.
Pei Er diajarkan cara bertarung dengan langkah yang sempit, diajari berkuda dan memanah di atas kuda. Dan seperti yang bisa kita lihat, Pei Er terpantau sangat bersusah payah untuk melewati semua rintangannya. Tapi sebagai calon pemimpin, ia tak pantang menyerah. Suatu malam, gak tahu kapan, Mu Yong kembali teringat kepada Pei Er yang dulu masih kecil. Di sanalah Mu Yong menyadari bahwa ia harus melindungi Pei Er ketika peperangan nanti, karena satu-satunya orang yang ia miliki sekarang hanyalah Pei Er. Keesokan harinya, Mu Yong memberikan pelatihan yang lebih keras kepada Pei Er agar ia bisa menjadi lebih kuat, dan Pei Er yang merasa sangat lemah karena tidak bisa mengalahkan Mu Yong akhirnya kena mental. 我要馬翻去休息啦。將軍，細個嗰陣最近同佢喺埋一齊，雖然成日嗌鬧，仲要受罰，我一定會令佢失望。 Di tempat lain, Wu Ba terlihat sedang menemui beberapa pembunuh bayaran. Terungkap fakta bahwa ia ingin merencanakan pembunuhan kepada Pei Er yang saat ini sedang berlatih sendirian. Pei Er yang sudah membersihkan kuda kesayangannya didatangi oleh puluhan pembunuh bayaran. Untungnya, naluri akan ada bahaya sudah bisa merasakan banyak orang yang ingin membunuh dirinya. Dengan cepat ia menaiki kudanya untuk menyelamatkan diri. Di tengah ia melarikan diri, Pei Er setidaknya berhasil mengalahkan beberapa pembunuh bayaran sendirian, di mana ini membuktikan bahwa sekarang skillnya sudah bukan kaleng-kaleng. Akan tetapi malah ini yang terjadi. Para pembunuh bayaran yang merasa bahwa mereka telah berhasil menghabisi Pei Er pergi meninggalkan tubuhnya sendirian di tengah hutan. Tapi di tengah jalan mereka semua tewas terkena perangkap yang sudah dipasang oleh seseorang yang misterius. Akhirnya, tubuh Pei Er yang sedang terluka ditemukan oleh seorang pria misterius bernama Quan. Kebetulan, Quan ini adalah tabib yang sudah paham mengatasi hampir segala luka. Jadi, ia akan merawat Pei Er yang sedang terluka sampai ia siuman. Selang beberapa hari, Pei Er yang sadar terkejut ketika melihat rumah Quan yang ia anggap sebagai tempat yang unik. Selain itu, dia juga belum pernah seumur hidupnya melihat beberapa benda aneh. Quan lalu mencoba menahannya untuk pergi, karena menurutnya luka yang dialami oleh Pei Er adalah luka yang lumayan parah, sehingga Pei Er harus beristirahat setidaknya 3 hari. Karena percaya dengan perkataan Quan, Pei Er memutuskan untuk menuruti perkataannya. Kemana? 好。係啊，呢種蜂蜜。心急啊！嚟啊，試下我煮嘅。 Di dalam proses 3 hari itulah mulai tumbuh benih-benih cinta kepada mereka berdua. Karena Pei Er akhirnya sadar bahwa dalam benaknya ia ingin hidup sebagai wanita konvensional pada umumnya, yang bisa beli skincare, memanjakan diri dengan manicure pedicure, dan utamanya adalah belanja barang-barang branded di PPJ. Pei Er mulai merenung dan berpikir bahwa ia lebih nyaman tinggal bersama Quan daripada harus menjadi pemimpin kerajaan. Tetapi sontak ia sadar jika kerajaannya lebih membutuhkan dirinya daripada ia harus egois pada pilihannya sendiri. Di suatu siang, Quan membawa Pei Er ke atas suhunan rumahnya. Di saat itulah ia memberitahu bahwa tujuan dan impiannya adalah membuat sebuah balon udara untuk mengelilingi dunia. Melihat ambisi Quan, Pei Er juga menjadi sadar tentang tanggung jawabnya bahwa ia harus menjadi pemimpin yang bisa membawakan kemenangan pada kerajaan Yan. Sehingga di saat itu, ia langsung memutuskan untuk diantarkan pulang ke kerajaannya. Di malam harinya, mereka berdua tidak bisa tidur karena mereka sadar bahwa akan ada hati yang terluka jika mereka berpisah. Pei Er lalu datang ke kamar Quan dan tidur di sebelahnya. Ia menandakan bahwa ia sadar akan perasaan cintanya yang begitu kuat kepada Quan. Keesokan harinya, Pei Er sudah bersiap untuk diantarkan pulang oleh Quan. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan dengan tim prajurit pencari yang dipimpin oleh Mu Yong. Mereka ditugaskan oleh Teng untuk mencari bukti kematian Pei Er.
Tapi Muyong yang masih belum menemukan mayatnya Pei Er sangat ragu kalau ia telah tewas. Di dalam perjalanannya, mereka menemukan sebuah pedang yang tertancap di dalam tanah. Pedang itu adalah salah satu dari 10 pedang pendekar bulan baru yang sangat legendaris. Diceritakan, sebelum adanya peperangan antar kerajaan, pada mulanya sebuah kerajaan bersatu untuk melawan 10 orang pendekar bulan baru yang dikenal sebagai pendekar yang tidak terkalahkan. Melihat sebilah pedang yang tertancap itu, Muyong mengetahui kalau ada sesuatu yang janggal di hutan tempat Pei Er menghilang. 咁世上仲有索烈戰士，唔係話佢哋喺10年前。 Singkat cerita, mereka semua berhasil bertemu di sebuah persimpangan jalan tanpa banyak berkata-kata. Muyong langsung memerintahkan Kuan untuk menurunkan adik tercintanya. 記住你嘅承諾啊！ 天燈可能坐唔到兩個人。 Untungnya, Pei Er memberitahu bahwa Kuan bukanlah orang yang jahat, karena ia juga sudah merawatnya selama Pei Er beberapa hari menghilang. Mendengar itu, Muyong sedikit curiga terhadap sosok dari Kuan ini, karena terbukti di hutan ini ia hanya menemukan Kuan saja. Menurutnya, seorang manusia biasa tidak mungkin berani tinggal di hutan ini seorang diri, kecuali ia mempunyai kekuatan dan keterampilan bertahan hidup yang sangat luar biasa. 如果會嘅，可以停落嚟。 Karena tidak ingin membuang-buang waktunya, Muyong dan prajuritnya langsung membawa Pei Er untuk pulang. Di tengah jalan, mereka ditahan oleh seorang prajurit yang melapor bahwa kerajaan lawan kembali menyerang mereka di garis terdepan. 將軍，求見公主。發生咩事？入城！父伯要挾我。 Tidak hanya itu saja, kabar buruk pun muncul dari pasukan sayap kanan mereka yang dipimpin oleh Wuba. Ia mengeluarkan titah bahwa ia dan pasukannya tidak akan maju ke garis depan kecuali dirinya diangkat sebagai pemimpin. Mendengar hal itu, Muyong dan Pei Er langsung memacu kudanya ke garis terdepan. Dengan modal tekad berserta nekat, Pei Er kembali ke peperangan untuk memimpin 2.000 prajurit untuk melawan 10.000 prajurit. Dengan sigap, ia menarik pelana kudanya dan menuju ke barisan terdepan. Tidak lupa juga, ia sudah ditemani oleh Muyong dan juga Teng. Dan saat inilah di mana kerajaan mereka akan mencetak sejarah yang belum pernah terduga sebelumnya. Dalam peperangan, terlihat kerajaan Yan menjadi sangat terpuruk, tapi dengan adanya Muyong di garis terdepan, mereka yang terluka berhasil melarikan diri untuk kembali ke markas. Saat peperangan kembali memanas, kerajaan lawan merasa bahwa ia sudah berhasil mengalahkan kerajaan Yan. Tapi Pei Er mengambil langkah yang tidak pernah diduga sebelumnya, yaitu seperti ini. Saat kerajaan musuh yang sudah merasa menang memutuskan untuk memburu Pei Er yang kabur seorang diri ke dalam hutan. Dan ternyata ketika ia dan pasukannya berhasil terpancing masuk ke dalam hutan tersebut, mereka diserbu oleh pasukan kerajaan Yan yang ternyata sudah stay tune di sana. Di tengah kekalahannya, Raja Lawan menyadari bahwa ia telah terkecoh dengan taktik buatannya Pei Er. Di saat pedangnya sudah menempel di leher sang Raja Lawan, Pei Er menolak untuk memenggal kepala lawannya tersebut. Terungkap bahwa pengalaman hidup bersama dengan Kuan membuatnya sadar bahwa peperangan tidak mempunyai arti yang penting. Baginya, mereka hanya harus mengorbankan anak cucu mereka demi memuaskan dendam para leluhur mereka yang telah mati.
Mendengar perkataan bijak dari Fei Raja lawan memutuskan untuk menurunkan senjatanya. Sontak, ia tersadar bahwa apa yang baru saja dikatakan Fei ada benarnya. Sepulangnya mereka dari peperangan, Fei langsung memerintahkan bahwa Wu Ba dan para prajurit yang menentangnya harus dihukum. Mereka kemudian diturunkan pangkatnya serta dipaksa untuk diasingkan dari kerajaan Yan. 呢個遊戲原本係咁。 Setelah itu, ia akan menjalani penobatan dirinya sebagai raja yang resi. Di suatu malam, Fei sedang mengingat lagi masa indahnya bersama Kuan di hutan yang membuat suasana kerajaan terasa sangat hampa. 你仲好似以前一樣，牆好高，但係就唔知皇城已 Muyong lalu mengunjungi kamarnya Fei Di sana, Muyong mengatakan bahwa ia baru saja mendapatkan informasi tentang identitas Kuan yang sebenarnya. Ternyata dugaannya benar. Kuan adalah salah satu dari 10 orang pendekar bulan baru yang selamat dari perang besar antar kerajaan dulu. Fei kembali memikirkan alasannya untuk menjadi seorang pemimpin. Apakah ia bahagia ataukah ia hanya akan merasa terbebani seumur hidupnya? Keesokan harinya, di hari penobatan Fei menjadi raja, ia mengumpulkan semua orang untuk memberitahukan sebuah kabar yang menggemparkan. 定放棄君王之位，交由慕容雪府、滕伯常公主朝廷。 從今以後，燕妃如 Di sini mengungkapkan bahwa ia ingin keluar dari kerajaannya sendiri, dengan alasan bahwa ia dari awal membantu Muyong untuk lari dari takdirnya sebagai pewaris yang sebenarnya semua orang pun terkejut. Tapi tidak sampai di situ saja. Di saat itu juga, Fei langsung menobatkan Muyong sebagai pewaris tahta sekaligus orang yang pantas memiliki pedang swallow milik ayahnya. Muyong yang mendengar perkataan sakti itu tidak punya pilihan lain selain menerima perintah dari Fei 你係現長天嘅女，你先至係繼承佢夢想嘅最佳人選。呢度係你個國，亦都係你個，冇其他嘢值得你留低。當然有。 Sesaat setelah kejadian itu, Fei menghampiri Muyong untuk mengucapkan perpisahan. Ia berkata bahwa ia akan tetap menjadi bagian kerajaan Yan, hanya saja ia lebih memilih untuk hidup dan terus tersenyum bersama pria yang ia cintai. Muyong yang melihat Fei tersenyum tidak bisa melarangnya, karena ia sendiri mengerti bahwa Fei tidak betah menjadi seorang pemimpin seperti mendiang raja mereka. Fei yang telah pulang ke tempat Kuan datang tepat waktu ketika Kuan itu ingin mencoba balon udara barunya. Di sanalah Fei langsung melompat untuk mengikuti Kuan naik ke balon udara tersebut. Dan saat malam tiba, Fei mengatakan bahwa ia ingin hidup bahagia bersama dengan Kuan sampai akhir hayat mereka. Dan inilah yang terjadi. Di tempat lain, Wu Ba yang sudah terusir dari kerajaannya sendiri memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang terlarang. Tempat ini adalah markas seorang pembuat racun yang terkenal. Rumor mengatakan bahwa ia baru saja membuat racun baru yang tidak ada penawarnya. Dengan licik, Wu Ba lalu memesan ramuan racun tersebut untuk ia jadikan sebuah senjata rahasia demi menguasai kerajaan Yan. Beberapa minggu kemudian, kerajaan Yan yang sekarang sudah dipimpin oleh Muyong diberitakan tengah diserang oleh para pemberontak yang dipimpin oleh Wu Ba dan para bawaannya. Tidak tanggung-tanggung, Teng datang untuk memperingatkan Muyong bahwa Wu Ba bisa saja mengincar nyawa Fei yang sudah hidup damai di hutan. Tidak ingin Fei disakiti, Muyong kemudian pergi menelusuri hutan seorang diri demi bisa memperingati Fei. Ia kemudian sampai pada sebuah pedang pendekar bulan baru yang tertancap di tanah lalu mencabutnya. Dan saking sakitnya, Kuan dapat merasakan bahwa ada orang yang berani mencabut pedang lama miliknya. Ia tahu bahwa itu adalah panggilan baginya untuk segera bertemu di satu tempat. Selang beberapa waktu, Kuan dan Muyong bertemu di tengah derasnya arus air terjun. Dan tanpa basa-basi, Muyong mengayunkan pedangnya untuk menguji kungfunya Kuan. Dan tanpa ada yang bisa mengira, Kuan ternyata memiliki refleks yang sangat apik. Dengan mudah, ia membuat Muyong tersudutkan sehingga akhirnya Muyong mengaku kalah kepada Kuan. Muyong lalu mengatakan bahwa tujuannya yang sebenarnya adalah untuk menguji Kuan apakah ia benar-benar layak untuk melindungi Fei. Karena dalam waktu dekat ini, ia mendengar berita bahwa prajurit Wu Ba akan mulai invasi ke daerah hutan Kuan untuk mengincar kepala Fei.
你哋大感覺唔再係安全嘅地方，帶飛兒離開。 Mendengar hal itu, Kuan pun akhirnya mengerti bahwa mau tidak mau ia harus kembali mengangkat pedangnya lagi. Setelah ia kembali menempuh perjalanan ke kerajaan Yan, Muyong dikagetkan dengan suasana kerajaan yang sudah diobrak-abrik oleh Wuba. Ia mendapati hampir semua anak buahnya terluka karena panah beracun miliknya Wuba. Tak hanya itu, hati dan mental Muyong pun kembali diserang ketika ia dilemparkan sebuah kepala paman Teng tepat gugulutukan di depan kudanya. Dengan jiwa dendam yang membara, Muyong nekat menyerang para prajurit Wuba seorang diri. Tapi dengan gagah dan berani, para bawahannya membentuk sebuah tameng agar Muyong tidak terkena ratusan panah beracun yang dilontarkan kepadanya. Tidak lupa juga, mereka menyerahkan sebilah pedang swallow milik mendiang raja terdahulu kepada Muyong. Para bawahannya lalu berkata bahwa Muyong harus bertahan hidup. Mereka juga mengatakan bahwa sisa prajurit yang telah kabur berhasil keluar ke hutan terdekat kerajaan. Mereka semua ingin Muyong mundur untuk membalaskan dendam mereka suatu saat nanti. Sementara para prajurit bawahannya akan berkorban demi Muyong. Kembali kepada mereka berdua yang sedang ingin adu gabrut. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara dari semak-semak sekitar rumah mereka yang dikira ada juring. 雪虎哥嚟過，佢想想成真。我選擇話俾你知，可以放棄皇位，但係我真係冇辦法對佢。 Dan benar saja, itu adalah prajurit suruhannya Wuba. Merasa tidak punya pilihan lain, mereka berdua pun memutuskan untuk menghabisi para prajurit tersebut. Setelah berhasil membunuh semua prajurit itu, Kuan meminta Pei Er untuk segera melarikan diri kembali ke kerajaan. Dikarenakan Kuan ternyata sudah terkena setangkai panah beracun milik prajuritnya Wuba. 唔好等啦，答應過。 Pei Er awalnya tidak ingin meninggalkan Kuan, tapi kemudian Kuan memaksanya untuk segera pergi. Menurutnya, Pei Er akan aman di kerajaannya sendiri, sedangkan dirinya akan lebih aman jika mau mengobati panah beracun ini sendirian. Kemudian, kita akan diperlihatkan dengan Muyong yang sedang memerintahkan para bawahannya yang tersisa untuk segera melarikan diri dari hutan ini. Karena mereka semua dikuasai rasa takut untuk mati, mereka secara kompak mengiyakan perintahnya Muyong. Setelah para prajuritnya pergi, disinilah kita akan diperlihatkan begitu membrutalnya seorang Muyong. Dia kemudian memacu kudanya untuk pergi seorang diri melawan 1000 orang prajuritnya Wuba. Muyong hanyalah seorang prajurit yang dipungut oleh raja. Dia yang awalnya dibuang oleh kedua orang tuanya direndahkan serta dicaci oleh pihak elit kerajaan Yan. Tapi di sini, Muyong dapat berdiri dengan gagah melawan ribuan prajurit seorang diri. Walaupun pedang dan tombak berhasil menembus tubuhnya, terlihat Muyong masih berdiri dengan gagah untuk melawan.
Berkali-kali Muyong menantang Wuba untuk bertarung 1 lawan 1, tapi Wuba yang mengetahui bahwa ia tidak akan bisa menang melawan Muyong hanya bisa diam seperti Mokondo. Sesaat setelah Muyong sudah di ambang batasnya, datanglah Pai Er lengkap dengan baju jirah perangnya. 睇走，你哋只係送死嘅咋？冇用師傅，死咗咁多人，你先至點啊？點生？呢個仇，我要親。 Dengan tangan yang penuh dengan lemuran darah, lawan-lawannya Muyong memberikan Pai Er pedang swallow untuk ia pakai. Pai Er lalu turun untuk berduel dengan Wuba. Di sini, Wuba akhirnya mengaku bahwa ialah pelaku yang membunuh mendiang raja. Dengan polontongnya, Wuba berkata bahwa ia merasa dirinya lah yang ditakdirkan menjadi raja dari dulu. Mendengar hal itu, Pai Er jadi emosi tingkat dewa hingga terjadilah hal ini. Pertarungan antara mereka berdua terjadi sangat papuket. Namun Wuba yang payah bukanlah kelas untuk Pai Er yang dikenal sebagai prajurit yang sangat cerdik. Ketika melihat kesempatan yang terbuka lebar, Pai Er menendang sebuah tongkat tajam sampai akhirnya ujung tongkat itu berhasil menembus tubuhnya Wuba. Seketika, para prajurit pengikut Wuba yang menyaksikan hal tersebut menjatuhkan senjatanya. Mereka juga bersumpah akan setia jadi followers Pai Er untuk selamanya. Melihat Pai Er yang telah berhasil menghabisi Wuba, akhirnya Muyong jatuh dan mati dengan damai. Di akhir hidupnya, ia akhirnya berhasil membuat Pai Er menjadi raja yang sesungguhnya. Setelah perang usai, Pai Er kembali ke rumah Kuan untuk mengecek keadaannya. Namun sayangnya, Kuan ditemukan sudah tidak bernyawa. Dengan perasaan yang sangat sedih, Pai Er menaruh jasad Kuan di balon udaranya untuk dikremasi. Dan itulah terakhir kalinya ia melihat Kuan. 你喺一齊嘅日子係最美好。 Dan di akhir film ini, Pai Er kini terlihat sudah resmi menjadi seorang pemimpin kerajaan Yan. Dia berdiri di salah satu bentengnya dan mengucapkan kata terima kasih kepada orang-orang yang sudah berjasa untuk mengantarkannya ke posisi raja kerajaan Yan. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jaga mimpimu tetap hidup. Memahami untuk mencapai sesuatu membutuhkan keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri. Visi, kerja keras, tekad, dan dedikasi. Ingatlah segala sesuatu yang akan mungkin bagi mereka yang percaya. Contohnya seperti si Muyong di film ini. Meskipun dia hanya anak yatim piatu, dia mampu dipercaya untuk menggantikan tahta seorang raja karena didedikasi dan kejujurannya dalam menjalankan amanat. Saya Iam beserta jajaran tim Kirain Film mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai tamat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar kalian semua tahu ada video terbaru dari channel ini.